Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan uh, lab UTS ya, ujian tengah semester, mata kuliah switching dan routing. Seperti teman-teman lihat, di sini saya sudah membuat topologi jaringannya, dan saya akan menjelaskan konfigurasi apa saja yang saya lakukan di topologi jaringan ini, dan ada beberapa konfigurasi tambahan yang nantinya un- intinya untuk mengoptimalkan jaringan yang saya buat di sini. Nah, seperti ini teman-teman untuk topologi jaringannya. Saya menggunakan dua router, dan di sini saya membagi dua bagian ya. Di sini router satu dan di sini ada router 2. Di router 2 ini ada lumayan banyak device-nya karena ada server di sini. Dan ya, bagaimana saya melakukan konfigurasinya? Yang pertama kali tentu saja saya akan mengkonfigurasi IP address-nya ya, terutama di bagian router dan server serta di PC. Nah, pertama di bagian router terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa melihat uh, port gigabit Ethernet atau G00 itu saya sambungkan ke bawah, ke bagian sini ya, ke G00 itu saya setting dengan IP address 192.168.1.1/24. Lalu dengan port yang menyambung ke router selanjutnya atau router 2 ya, router sebelahnya maksudnya, itu menggunakan serial 000. Itu saya setting dengan IP address 10.0.0.1/30. Nah, di sebelahnya juga port gigabit Ethernet 00-nya itu yang ke bawah sini ya, ke semua device yang terhubung ke bawah dari router 2. Itu saya bikin IP address-nya 192.168.2.1/24, dan yang kesambung ke router 1 yang sebelahnya yaitu menggunakan serial 000 juga, tapi dengan IP address 10.0.0.2/30. Nah, setelah saya melakukan konfigurasi IP address ya, di sini teman-teman, bisa lihat saya melakukan konfigurasi ini untuk gigabit Ethernet 00-nya, dan ini untuk serial 000-nya gitu. Nah, karena dua router ini bisa dikatakan dua network yang berbeda ya, teman-teman. Di sini berarti saya harus melakukan routing untuk menyambungkan dua network yang berbeda. Nah, di sini saya menggunakan static routing. Di sini dengan konfigurasi IP root ya 192.168.2.0, 255.255.255.0, terus 10.0.0.2. Nah, tidak lupa juga di router selanjutnya. Terus sebelumnya setelah saya melakukan konfigurasi IP address di sini ya, IP address, terus juga di sini IP address ya, saya juga melakukan router static routing kembali, sama seperti router sebelumnya ya, seperti itu. Nah, setelah saya melakukan konfigurasi ini, tentunya saya mendaftarkan IP address ke PC-PC dan server ya. Karena PC satu ini terhubung ke router satu, ya tentu saya menggunakan gateway-nya dengan IP address router satu, dan server juga juga ini server karena terhubungnya ke router 2 ya. Saya menggunakan gateway dari IP address router 2, dan yang di bawahnya juga nih PC-PC-nya yang di bawahnya karena dia terhubung ke router 2. Oke, setelah uh, konfigurasi ini selesai, tentunya saya melakukan testing ya, teman-teman. Testing mengirimkan paket dari PC yang ada di router 1 ke PC yang ada di router 2, atau mungkin bisa ke server ya, kita coba ya. Oke, kita coba. Oke, successful. Kita coba lagi ke yang sebelahnya, successful juga. Setelah itu kita coba ke server. Nah, ini sudah successful teman-teman. Ini konfigurasi IP address dan juga static routing ya berarti. Nah, tapi di sini saya mau menambahkan satu konfigurasi tambahan untuk pengamanan nih di
salah satu PC yang ada di router yang ada di topologi ini ya maksudnya. Nah, di sini saya sudah mencatat settingannya. Jadi ini tinggal saya taruh aja sih istilahnya seperti itu. Di sini saya menggunakan ACL ya, access list. Intinya di sini dari saya coba menjabarkan satu-satu dulu ya. Jadi baris pertama ini access list 10 deny host 192.168.1.10. Nah, ini intinya data yang bukan data, IP address 192.168.1.10 ini kita blok. Jadi dia tidak bisa mengirimkan paket dan tidak bisa menerima paket juga gitu. Lalu di bawahnya access list 10 permit any. Jadi maksudnya selain 192.168.1.10, maksudnya IP address yang ini ya, selain IP address ini itu boleh dilewatkan. Gitu. Maksudnya boleh menerima paket dan mengirimkan paket gitu. Nah, di sini juga ada settingan interface gigabit Ethernet 00. Nah, maksudnya semua data yang lewat dari port G00 itu dia harus istilahnya apa ya? Kayak disaring dulu sama settingan access list 10 kita ini. Gitu. Yang tadi udah kita bikin. Nah, gitu ya, coba ya. Tadi berarti kalau 192.168.1.10 itu PC 1 nih, teman-teman, ya. Kita coba kan sebelum kita setting dia bisa ngirim paket nih, teman-teman ya. Dia bisa ngirim paket keluar dan menerima, dia bisa nih. Kita kirim lagi coba ke sini. Nah, itu bisa kan ya? Nah, coba kita setting dengan konfigurasi tadi ya, teman-teman. Apakah masih bisa atau enggak? Kita langsung enable config terminal dan kita langsung copy aja ya, paste. Oke. Sini access list. Oke. Nah, di sini oke. Dan di sini kita paste lagi. EX ND. Nah. Oke, sudah. Kita coba ya di sini, kita coba sedikit di bagian sini. Hasilnya seperti apa? Ya, failed. Jadi keblok. Jadi yang di sini dia nggak bisa menerima paket atau mengirimkan paket. Tuh, seperti itu. Failed ya, teman-teman. Langsung failed. Nah, ini salah satu sistem pengamanan juga, dimana kita pengen IP address ini mungkin katakanlah IP address yang kita blok ini itu IP address yang emang krusial banget nih dikonfigurasi di PC yang memang krusial, mungkin pusatnya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan nih teman-teman buat dikirimkan paket dan mengirimkan paket ya. Tapi coba kalau misalkan kita kirim ke ini, failed juga ya. Failed juga. Jadi kayak ya ini benar-benar keblok gitu istilahnya. Keblok, bahkan dari server ke sini juga ya failed. Ini mau diulangi berapa kali ya failed. Oke, seperti itu teman-teman. Ini merupakan lab UTS dari mata kuliah switching dan routing dengan dosen pengampu ya, yaitu Bapak Andri Suryaningrat. Terima kasih.